sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Universitas Halu Oleo memiliki tujuan dan tanggung jawab untuk kemajuan teknologi dan pendidikan yang berasaskan 3 pilar perguruan tinggi atau biasa disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Halu Oleo telah melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas alumni, inovasi dan produktif di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu semakin ditingkatkan agar peranan perguruan tinggi dapat lebih optimal dan berdaya guna baik kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat adalah kuliah kerja nyata atau biasa disingkat KKN. Kuliah kerja nyata merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus karena dalam KKN, Dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dipadukan ke dalamnya dan melibatkan sejumlah mahasiswa dan sejumlah staf pengajar ditambah unsur masyarakat. Tujuan KKN dinyatakan agar sarjana yang dihasilkan perguruan tinggi mampu menghayati dan menanggulangi masalah-masalah yang muncul di masyarakat yang umumnya kompleks. Kemudahan di dalam penanggulangan tersebut dilakukan secara pragmatis dan interdisipliner dan harus tercermin dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa pada saat melaksanakan program-program kerja KKN di desa. Namun, pelaksanaan KKN kali ini sedikit berbeda dan memiliki tantangan karena harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk turut andil dalam mengedukasi masyarakat tentang penanganan COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Mahasiswa yang mengikuti KKN di Kelurahan Bungkutoko sebanyak 42 orang mahasiswa yang terdiri dari 9 kelompok. Pada KKN ini, kelompok kami di bawah bimbingan Dr. Deki Zulkarnain, SPTMSC. Kelompok kami terdiri atas 5 mahasiswa yaitu pelepasan mahasiswa KKN reguler 2021 dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021 langsung oleh Bapak Rektor Universitas Halu Oleo, Profesor Muhammad Samrun F. SSI, MSI, secara virtual dengan jumlah mahasiswa peserta KKN yang terdaftar di MKU sekitar 3.801 mahasiswa. Pelepas peserta KKN tahun 2022 untuk pelaksanaan KKN semester ganjil tahun 2021. Demikian, sekali lagi mohon maaf. KKN reguler ini dilakukan sejak tanggal 30 Maret sampai tanggal 28 April, yaitu selama 30 hari. Kelurahan Bungkutoko memiliki luas wilayah 2,25 km persegi. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Teluk Kendari. Bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Nambo. Bagian timur berbatasan dengan Laut Banda. Dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Taliah. Kelurahan Bungkutoko ini
terdiri dari 12 RT dan 3 RW dengan total penduduk pada bulan Maret 2021 sebesar 2.121 jiwa. Kelurahan Bungkutoko memiliki banyak potensi, di antaranya terdapat Pelabuhan Bungkutoko yang merupakan salah satu jalur transportasi laut yang ada di Kota Kendari. Di sisi lain, terdapat wisata permandian Kalibeiro yang banyak digunakan masyarakat untuk berlibur dan bersantai. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind because of you. Kami diterima dengan baik oleh pemerintah setempat dan masyarakat di sana. Pemerintah setempat dengan senang hati menerima kehadiran mahasiswa KKN, begitu juga dengan warga setempat yang tinggal di kelurahan tersebut. Setelah penerimaan mahasiswa KKN di Kelurahan Bungkutoko, hal yang pertama kami lakukan adalah membersihkan posko. Sebelum melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa KKN terlebih dahulu menyusun perencanaan program kerja. Program kerja ini dibuat dua prokja kelompok, yaitu program kerja umum dan program kerja pilihan. Membersihkan atau kerja bakti bertujuan untuk menciptakan kondisi yang asri di berbagai tempat di Kelurahan Bungkutoko, baik di sekitar area kantor kelurahan, di pinggir jalan, WC umum, ataupun di RW 03. Kendala dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya alat atau fasilitas kebersihan seperti parang, sapu, dan lain-lain, sehingga untuk membersihkannya membutuhkan waktu lama. Keberhasilan program kerja ini karena kekompakan dari teman-teman serta dengan bantuan masyarakat di sekitar. Ulang dilakukan karena papan nama kecamatan, PKK, dan 10 program pokok PKK telah pudar, sehingga tidak dapat dibaca oleh masyarakat, baik yang berasal dari desa maupun dari luar desa itu. Kendala dalam pelaksanaan program kerja ini adalah dana untuk membeli alat dan bahan. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh imunitas tubuh. Salah satu cara termudah yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi sayuran sehat. Akan tetapi, mendapatkan sayuran sehat bukanlah hal yang mudah, mengingat kebiasaan petani yang menggunakan pestisida pada tanaman, yang dimana pestisida itu dapat meninggalkan residu yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Maka dari itu, pentingnya memiliki kebun sendiri. Oleh karena itu, salah satu program kerja kami adalah menanam tanaman toga dan hortikultura di depan gedung PKK. Hal yang menghambat program kerja kami yaitu
Kendala yang menghambat pelaksanaan program kerja ini karena cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat pelaksanaan program kerja ini. Pada program kerja ini, kami bekerja sama dengan pihak sekolah serta pengurus masjid. Dalam program ini, kami mengajarkan anak-anak SD cara membaca Al-Quran dan Iqra, serta mengajarkan tentang fikih seperti tahara atau bersuci, diantaranya wudhu, tayamun, dan mandi. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kerja ini. Dengan bantuan berbagai pihak seperti pengurus masjid, pihak sekolah, dan atas partisipasi adik-adik semua, program kerja ini dapat berjalan dengan baik. Pembuatan patok batas jalan dilandasi karena tidak adanya batas RT atau RW di Kelurahan Bungkutoko, sehingga masyarakat atau pengunjung tidak mengetahui RT atau RW berapa dalam desa tersebut. Hal tersebut mendorong kami dalam menjalankan program ini. Suksesnya kegiatan ini karena kekompakan dari teman-teman KKN yang saling membantu dalam proses pembuatan papan tanda batas, pengecetan, dan pemasangan. Kendala dalam pelaksanaan program ini karena cuaca yang tidak menentu sehingga pemasangan patok batas wilayah ini dilaksanakan di hari yang berbeda-beda. Tujuan diadakan lomba keagamaan dan keolahragaan yaitu untuk membudayakan kreativitas sekaligus menumbuh kembangkan prestasi anak-anak usia dini di Kelurahan Bungkutoko. Selain itu, untuk membantu membentuk mental anak-anak di Kelurahan Bungkutoko menjadi lebih kuat. Faktor pendukung terlaksanaan perlombaan ini adalah adanya dukungan dari aparatur desa dan pihak pengurus masjid. Ditambah lagi, para anak-anak Kelurahan Bungkutoko sangat berantusias untuk mengikuti acara perlombaan ini. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan perlombaan ini adalah mikrofon yang digunakan sedikit dan kurang jelas. Vaksinasi lansia sebagai bentuk pencegahan dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vaksinasi COVID-19 sangat penting bagi lansia karena kelompok usia lanjut lebih rentan terhadap infeksi virus corona. Kendala dalam pelaksanaan vaksinasi ini yaitu pada saat pendataan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan edukasi kepada pengunjung dan masyarakat. Selain itu, program kerja ini menambah estetika desa. Kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu karena cuaca yang tidak menentu. Proses penarikan mahasiswa KKN dirangkaikan dengan buka puasa bersama masyarakat Kelurahan Bungkutoko, tarawih bersama, malam Nuzulul Quran, pengumuman juara perlombaan, pembagian hadiah kepada pemenang, serta bingkisan kepada peserta yang turut berpartisipasi dalam perlombaan keagamaan dan keolahragaan, serta pembacaan pesan dan kesan dari Lurah Kelurahan Bungkutoko. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi selama ini yang mereka harapkan akan di Kelurahan Bungkutoko. Mudah-mudahan Allah SWT
memberikan anak kepada mereka atau memberikan suatu kebahagiaan mereka dalam melaksanakan pendidikan selama ini di keluarga. Bagi pesan-pesan kami, pesan bahwa marilah kita mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang kita aplikasikan di Kelurahan Bungku Toko mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan kami bahwa marilah kita tidak yang bisa dibilang. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan di Kelurahan Bungku Toko akan menjadikan bekal kalian ke depan. Mudah-mudahan dengan amal ibadah kalian selama ini Bungku Toko menjadikan anak-anak kalian yang ada di Kelurahan Bungku Toko mendapatkan pahala yang sebentar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dari kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Bungku Toko, yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Al-Nahwa, Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang kami sayangi. Alhamdulillah berdoanya karena kami di kelurahan ini sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Keluarga Kelurahan Bungku Toko dan kasih kami telah membimbing kami sehingga kegiatan KKN kami berjalan dengan baik. Dan semoga kelurahan ini dapat diterima oleh masyarakat Bungku Toko sehingga dapat bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you. It's time for you to go. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. Kesan saya selama KKN di Kelurahan Bungku Toko, Kecamatan Nambo, yaitu masyarakatnya yang orangnya ramah-ramah, dan saya banyak belajar memahami keadaan dan belajar menjadi lebih mandiri serta belajar menyelesaikan suatu masalah dalam keadaan apapun. Dan untuk adik-adik yang selalu membuat kita tersenyum dengan tingkah laku kalian, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Pesan saya terkhusus untuk adik-adik di Kelurahan Bungku Toko,
cara belajarnya lebih ditingkatkan lagi, baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal agama. Pesan dan kesan saya adalah raihlah cita-citamu setinggi mungkin, dan kesan saya jangan pernah lupa akan masa KKN di Kelurahan Bungku Toko. Saya di sini membuat video kesan dan pesan tentang KKN 2021 Kelurahan Bungku Toko. Kesan saya yaitu dapat belajar dari anggota jurusan lain yang saya tidak dapat dari jurusan saya, dan berbagi pentingnya kebersamaan dalam membuat usaha agar tercapai. Pesan saya buat teman-teman selalu semangat dalam berpendidikan. Tidak lama lagi kita akan wisuda. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Hanya rasa syukur yang dapat saya lantunkan karena program kerja kami dapat terlaksanakan meskipun masih banyak hambatan yang menentang kelompok KKN kami di Kelurahan Bungku Toko. Namun dengan persatuan tenaga dan pikiran kita bisa melewati itu semua. Dengan adanya KKN ini saya mendapat banyak pengetahuan, baik pengetahuan bagaimana terjun langsung di lapangan atau belajar kepemimpinan dan kemandirian. Di mata saya, masyarakat Bungku Toko, terutama adik-adik di sana, sangat baik karena mereka sangat senang dengan kehadiran kami. Buat adik-adik tetap semangat belajar majunya ya, dan semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan KKN di tengah wabah COVID-19. Banyak hal yang telah terjadi dan pengalaman yang kami dapat ambil yang bisa dijadikan pelajaran hidup untuk menata masa depan. Pesan saya kepada masyarakat, terima kasih telah menerima kami di Kelurahan Bungku Toko, baik dari masyarakat, instansi lurah, RT, dan RW sekitar yang ada di sana.